ini juga ada sesi pelatihan dari pusat, ya, dari kantor pusat tentang rekrutmen. Baik, tanpa terasa saya udah masuk ke modul ke-38 ya, core development. Tadinya saya ngomong sembarangan aja mau 30 modul gitu ya. Dan ini adalah bentuk bagaimana saya berbagi sesuatu yang mungkin kelak ini bisa menjadi legacy, bisa menjadi sebuah warisan ya. Someday saya selalu katakan kita belum tentu ada, belum tentu terlihat lagi, tapi apa dampak yang kita buat, nah itulah yang mulai harus kita sama-sama tanamkan mulai sekarang. Hari ini kita bahas tentang the leadership iceberg. Ini nggak ngomong angka-angka, nggak ngomong juga tentang strategi dan segala macam itu ya. Ini ngomong tentang sesuatu yang penting manakala teman-teman menyandang title sebagai leader. Saya ngomongnya harus pelan kayak gini teman-teman, agak cepet dikit kayak kemarin waktu di Night of Dream Team langsung tercekat. Ini sudah tersedia 2 botol, saya udah habisin 1 botol tadi. Oke. Nah, bangun bisnis ini teman-teman semua di ruangan ini adalah leader. Title-nya AAB dan AB. Saya bawa sesi pertama, modul yang saya susun kurikulum AB Blueprint, Agency Builder Blueprint, ya. Dimana waktu itu saya ngomong tentang identitas loh. Identitas itu tercermin dari namanya. Makanya saya bercanda aja waktu itu ngomong, kalau leader AB menyandang title Agency Builder, ya, tapi nggak nge-build siapapun, itu title nggak cocok gitu. Kalau seorang bertitle agency builder, kemudian hanya fokusnya jualan pribadi pula, saya bercanda waktu itu, saya mau usulin nama Prudential dibagi 2, satunya berjudul agency producer EP gitu ya. Itu just kidding ya, sebetulnya cuma mau nyentil gitu loh, mau ngasih tahu teman-teman semua bahwa teman-teman mesti nge-build orang gitu loh. Lalu siapa yang di-build teman-teman? Kalau gak ada agen di timnya, betul ya? Berarti itu menjadi kesadaran kita bersama bahwa bisnis ini mesti apa awalnya? Mesti merekrut, ya. Maka muncul, kalau tarik mundur ke belakang lagi modul CDP sebelumnya, saya bicara di Leaders Lab perdana itu, apa judulnya? Recruit to Scale. Nah, banyak teman-teman mengikuti begini, tidak melihat benang merah yang saya coba jahit. Ya, kalau teman-teman dalami, teman-teman lakukan. Saya hanya bilang gini loh, perlu tuh konsistensi saja. Ya, bukan orang yang tiba-tiba mencuat, tahun depan bukan siapa-siapa. Enggak begitu. Kalau teman-teman menjaga ritme, konsisten, saya percaya siapapun di ruangan ini akan berhasil. Pasti. Tapi yang ada adalah tidak konsisten. Sekarang ngelakuin, tapi begitu ketemu dengan hambatan, dia bilang, capek aku nge-build orang. Ya. Nah, ini kaitannya hari ini adalah dengan nge-build orang itu, dengan building people gitu. Kalau cuman kita fokus jualan saja, ya hari ini sesuatu yang nggak kalian butuhkan, sesuatu yang sia-sia. Nah, saya perlu agak interaktif hari ini ya teman-teman. Ini sesinya agak santai, banyak perlu renungan. Nah, saya akan memulai dari renungan pertama. Oke, sengaja bikin kayak gini karena nggak siap ini. Tercekat banget. Kalau Anda, saya akan nunjuk loh ya, saya akan nunjuk, jadi teman-teman jawab apa adanya, nggak ada salah, nggak ada benar, ngomong aja gitu loh. Kalau Anda melihat seorang leader yang Anda kagumi,
Hal pertama apa yang biasanya Anda lihat atau nilai dari dia? Hal pertama apa yang Anda biasanya lihat? Karena dia nunduk kepala, kamu aja. Pokoknya siapa yang mencoba menghindari, pasti saya ada. Jadi mestinya gimana Pak? Mesti gitu, ya. Kagak. Oke, Diana. Oke. Ada mic nggak? Bantu dong. Ada mic satu lagi nggak? Pertanyaannya cukup jelas, Diana? Atau perlu saya perjelas? Jelas Pak. Cukup jelas, oke. Hal pertama apa? Yang biasanya Anda lihat atau nilai dari dia? Hal pertama saya lihat adalah bagaimana yang bersangkutan terhadap dirinya dia sendiri dulu. Nggak ngerti saya kalimat itu. Lihat itu artinya apa? Gini loh. Ada lihat Mimi, langsung tahu. Kalau ke diri sendiri tuh Ke dirinya ke dalam. Kita bisa lihat nggak? nggak bisa. Nggak bisa. Oh, Ya oke. kamu lihat langsung. Kamu kagum loh, lihat. Si A nih, apa yang pertama biasanya kamu lihat? Karena saya bukan orang yang visual ya Pak, saya biasanya mainnya rasa ya Pak. Nggak visual misalnya auditory misalnya ya, berarti kamu dengar, berarti kata-kata dia atau apanya dia? Apa ya? Saya ganti nggak lihat ya. Apa yang Anda lihat, dengar atau rasakan atau nilai dari dia? Bagaimana dia memperlakukan timnya, bukan hanya untuk kepentingannya dia sendiri, tapi lebih ke arah bagaimana si timnya itu bisa memahami dan berkembang. Oke, guys, tepuk tangan buat Diana ya. Tapi kan jawab yang apa adanya, yang opening ke Yeni. Kasih ke Yeni. Pendapat nggak apa-apa, bebas. Apa yang kamu lihat? Penampilannya, Penampilannya. ekspresi wajahnya, Penampilannya itu kayak apanya misalnya? Coba lebih eksplisit. ekspresinya dia ketika dia bertemu, mungkin ketika aku lihat dia gitu kan, ekspresi wajahnya pertama kali. Bisa lebih jelas lagi ekspresinya kenapa misalnya? Bagaimana dia membawa diri dia, bagaimana dia mengelola apa ya, ekspresinya. Ekspresinya. Bisa bedain ekspresi saya, ekspresinya Neni sama Ali. Ekspresi yang kayak apa? Lebih jelas ya. Ekspresi apa maksudnya? Oh, kalau ekspresinya kayak gini, wah gua nggak banget ini, nggak kagum gua yang kayak gini. Ini. Maksudnya ekspresinya gimana? Apa? Ini berwibawa nih ya. Wih, bawa Mercy. Atau seperti apa? Ayo diperjelas. Ekspresinya gitu, maksudnya ya happy apa demotivasi gitu Oke, kan. kalau kamu lihat orang ini happy, kamu kagum gitu ya. Kalau dia mukanya membawa- cembetut aja, bawa hawa nggak enak, kamu bukan orang yang leader yang kamu kagumi, gitu. Jangan dipikir, mungkin ya oke. Itu kesan itu yang penting ya. Ini masing-masing bebas aja. Coba berapa kalau Randi kasih Randi. Gak usah pikir. Karakternya Pak, apakah orang itu seseorang yang saya mau contoh perjalanannya? Ayo kamu lihat, kok bisa kamu kagumi orang ini karena apa yang kamu lihat dari dia? Kalau pertama saya lihat karakter yang terlihatnya Pak dari Misalnya? keluarnya. Misalnya hal-hal yang sering jadi perkataannya, hal-hal yang sering kata-katanya, hal-hal yang sering jadi kebiasaannya gitu. Kebiasaan seperti apa misalnya contohnya? Kebiasaan memperlakukan orang lain misalnya. Oke. Kebiasaan saat bekerjanya yang kelihatan di kantor misalnya. Oke. Yes, nggak ada salah, nggak ada benar, ini kan masing-masing kalian ya. Oke, sekarang kita lanjut operan ini di deretan sini, kasih ke seperti Helmi. Dari pengalaman Anda, ini coba renungkan ya teman-teman ya. Pernah nggak ngelihat leader yang kayaknya hebat ini di luar, ya seperti
Randi bilang, wah cara kerjanya sangat dikagumi. Tadi siapa Yeni bilang, oh ekspresinya itu begitu ekspresif, bukan kayak pembunuh berdarah dingin yang nggak ada ekspresi ya. Jadi ekspresinya oke. Atau tadi Diana bilang, saya lihat ada 2 pertanyaan aja udah lupa tadi. Diana poinnya tadi adalah Bagaimana dia memperlakukan timnya, Pak? iya, bagaimana dia memperlakukan timnya. Kelihatan hebat di luar, tapi ternyata timnya nggak sehat atau tidak bertahan. Pernah lihat nggak? Pernah. Pernah. Oke. Yang lain? Pernah. Pernah ya. Saya menginjak, kita pegang mic-nya ya, Helmi. Menurut kamu, apa yang biasanya kita salah pahami sih tentang leader hebat di bisnis ini? Leader hebat tuh ya kayak apa? Kita sering mensalahpahami kriteria leader ini hebat, tidak hebat itu dari apa? Prestasinya. Dia nggak pegang mic, tapi kamu yang pegang mic. Pencapaiannya, apa lagi? Iya, pencapaian pribadi sih. Pencapaian pribadi, grup bisnisnya, gedenya grup bisnisnya ya. Tentu yang kita lihat, wah ini leader gak punya tim gitu. Gua kan leader gua ada 5, berarti gua lebih hebat dari lu dong. Itu kan yang umumnya dilihat sama orang. Oke. Operin ke belakang, kasih akyat. Kalau nggak ada yang ngelihat kamu sebagai leader, nih nggak tahu nih ya, di sini kamu sebagai leader nih, ya. Tapi di luaran orang nggak tahu kamu leader apa enggak, betul nggak? Siapa sih diri Akyat sebenarnya dalam memimpin? Post leader. Jawab, betul gitu jawabannya. Jawaban leader, ya, siapa kamu lihat diri kamu itu siapa dalam memimpin? Seorang builder, Pak. Seorang builder. Leader Leader. itu apa? Oh nggak ngerti. Iya, seorang leader. Leader. Iya. Leader itu apa? Ya, Siapa kamu melihat diri kamu sebagai sebenarnya dalam memimpin itu apa? Apa yang kamu lihat kamu? Bukan di sini, kalau di sini kamu jelas. Nanti misalnya gini, aku ngajar grow, ya, saya meeting unit, aku juga jualan pribadi, oke? Tapi ini di luar itu, kalau nggak ada yang lihat, kalau nggak ada yang lihat, Pak, dalam memimpin, siapa diri kamu sebenarnya? ya, Who are you? I am the pebisnis asuransi. Oke, boleh. Ke belakang, kasih lady. Jawabannya Oh, tetap saya nanya kamu. tetap seorang leader dong, kan kita mulai dengan memimpin diri sendiri. Berarti kan dilihat dari cara kerjanya, disiplin apa enggak, terus konsisten dalam daily activity. Jadi maksudnya gini, pertanyaannya ini bukan orang lain ngelihat, kamu loh, lihat kamu sendiri tuh. Iya. Tetap Kamu seorang ngelihat kamu sebenarnya adalah seorang leader. leader. Buktinya kamu leader apa? Buktinya saya leader ya dalam hal memimpin diri sendiri. Seperti apa? Misalnya, dalam berbisnis kan kita selalu punya goal. Nah, dalam goal itu kan kita bikin plan-nya dan lain-lain. Kita konsisten nggak dalam hal itu? Kita disiplin nggak? Kan dimulai dari bangun pagi, apa yang dilakukan sehari-hari. oke. Ini buat yang lain juga bahan refleksi ya. Saya tanya sama Lady, itu ada yang tahu nggak kamu begitu? Nggak ada. Nggak Diri ada. sendiri, integritas sendiri. Ya. Oke, operin sekarang ke samping itu ke barisan sebelah sana. Merina, karena dioperin ke orang lain kasih Merina. Nggak mau diklik. Langsung nyangkut Pak, Medina. Disabotase Merina nih jalan. Udah chatting Andy Pak, udah chatting gini ngomong. Kenapa Di kok nggak mau Di? Kamu klik deh dari situ. Ya. Mer, saat Merina under pressure, target nggak mencapai,
komisi dan OR drop, tim kamu nggak perform, ada leader kena emosi. Nah, biasanya versi diri Merina yang kayak apa yang keluar? Dalam ya. Ya kalau kalian melihat ini percuma. Yang paling penting itu omset. Saya punya hari ini bukan karena itu saya kasih tahu. Ya. Tapi lepas dari itu kalian dapat sesuatu apa enggak hari ini, ya itu balik kepada diri. Oke, coba Mer, versi kayak apa yang keluar dari Merina kalau ini? Kan kita ini kadang-kadang keluar banyak versi, betul nggak? Ada edisi bagusnya, ada edisi nyebelin, ada edisi ngaco, betul nggak? Konslet. Nah, itu versi yang kayak apa yang keluar? Biasanya kayak? Biasanya sedih pasti ada Pak. Pertama sedih, Sedih. kedua coba berusaha untuk keluar untuk tidak sedih, yang ketiga evaluasi Pak apa yang salah. Good. Oke, good. Oke, operin ke mau ya? Siapa sih? Maria mau ya? Oke. Diurut aja ya, kayak gitu ya. Dalam keputusan penting yang Maria ambil, lebih sering itu digerakkan oleh apa? Oleh resultnya kan? Atau value? Kalau ngomong value biasanya orang-orang di sini nggak suka di sini. Saya sih ngomong result ya Pak. Result ya. Nah, pertanyaan saya apa dampaknya bagi tim? Ngerti maksud saya? Result itu pasti bagus nggak? Nggak selalu. Nggak selalu, kadang hasilnya nggak bagus. Ya. Nah, dampaknya bagi tim gimana kalau kamu menilai? Jujur sih kok mati kalau saya ngomong ya. Rada frustasi kalau sama tim beneran. Saya ngomong apa adanya yang mati ya. Saya hanya memikirkan saya berkepentingan di bisnis ini. Betul. Saya butuh duit, nggak penting ya. Tapi ya kalau tim saya nggak gerak, saya tetap dia berjalan, tetap saya nggak growth. Tapi tetap saya berjalan, tetap kerja gitu loh Om. Ya, dari pengalaman apa dampaknya buat tim kalau kita menilai segala sesuatu cuma dari resultnya toh hasilnya? Mau promosi gagal, promosi berarti resultnya kan fail dia, nggak gagal. Uberstar Club omdo, jauh seperempatnya pun kagak gitu ya. Nah, terus kita menilai dari result itu saja. Kira-kira apa dampaknya bagi kita? Di sini kok ya, saya melihat dari yang saya alami, proses ya kok ya. Proses yang kita alami itu belum tentu tim juga mengalami. Kalau kita mungkin menerapkan value, itu lebih ke proses ya kok ya. Jadi proses itu memang saya memang harus belajar sih kok di sini. Ya, saya kan orang mau cepet-cepet gitu loh kok. Itu memang yang boleh buat saya kalau saya belajar sesuatu menderita. Memang harus menyukai suatu namanya proses. Proses itu yang mungkin saya bisa terapkan ke tim gitu. Ini kita sama-sama belajar ya. Saya tahu Anda itu kalian tuh senangnya yang dengar motivasi. Wah, begini hari ini kamu tidak akan dapetin ini sama sekali teman-teman ya. Tapi kalau kalian mengabaikan sesi hari ini, kalian mengabaikan masa depan. Ya, teman-teman ya. Oke. Saya lanjut. Ini tetap nggak bisa diklik, mengapa ya? Hah? Boleh dong. Oke, saya kasih mic-nya. Mana ada tambahan, Pak? Enggak. Enggak ada. Oke, mic-nya boleh kasih lagi. Bantu. Mau tanya dulu Pak, Ya, silakan. Ke slide yang tadi aja boleh Mas? Oke, jadi dalam situasi bisnis kita, pertandingan itu kan seringkali ditampilkan papan skor itu tuh udah hasil akhirnya gitu Pak. Sedangkan kita baru tahu proses dibaliknya kan setelah orang itu sendiri yang sharing, contoh kayak top leader tadi gitu kan. Nah, dalam proses kita yang lagi belajar menuju ke hasil tertentu, sebetulnya menurut Pak Martin gimana supaya kita tetap selaras sama nilainya Pak? Nggak melulu fokus ke hasilnya. Sedangkan papan skor itu tuh Saya belum ngomong bahwa jangan
jangan melulu lihat hasil. Saya belum ngomong itu. Ya, nanti kita bahas nanti sampai di situ. Tapi sekarang saya belum ngomong gitu. Saya nggak ngomong Maria salah loh. Enggak. Saya ulangi ya, dalam keputusan dalam keputusan penting yang kalian buat, yang kalian ya, dalam keputusan yang penting, boleh nggak ngobrolnya dikurangi karena agak terganggu yang lain. Ya, mendingan kayak Randi langsung nanya aja daripada nanya ke sebelahnya ya. Dalam keputusan penting yang kalian ambil lebih sering, saya tanya itu lebih sering. Pasti jawabannya gitu loh. Kalian tolong baca ini dan baik-baik. Saya sengaja tampil dalam bentuk slide daripada aku ngomong doang. Nanti kalian terlewatkan kata-katanya. Lebih sering digerakkan oleh apa? Result atau value? Ya ngerti lah. Pasti juga result itu penting. Gitu loh. Kalian lebih sering itu ngambil keputusan. Misalnya saya gregetan, kesel saya. Itu keputusan saya. Keputusan saya adalah apa? Saya reaktif seperti ini. Ya, tapi kan nggak selalu. Makanya saya tanya lebih sering. Kadang-kadang kita ada waktunya juga harus ngomongin result. Tapi kan bukan keputusan atas langkah kita. Ya evaluasi result itu perlu, gitu loh Rati. Bukan kita nggak ada result, bisnis ini pakai angka. Sesuatu yang pakai angka itu bisa diukur. Sesuatu yang bisa diukur bisa dinaikin, di-upgrade. Tapi saya tanya, lebih sering mana ngambil keputusan tadi yang negor, nyindir. Ya itu kan keputusan yang ambil toh. Membiarkan, ngajak, mentoring, ya. Itu digerakkan oleh apa? Oleh result atau value. Itu ya, dan apa dampaknya bagi tim? Ini renungan doang, saya belum ngomong dalam ya. Oke, nggak bisa tetap next. Nah, kalau mana dari mic-nya? Tadi Bang. Kamu nunjuk kamu ya Pak. Ayo Rom. Kalau timnya Arau hari ini mulai menjauh secara emosional, ya, bukan secara fisik. Fisik sih duduk di sebelahnya, ya kan? Tapi secara emosional mulai jauh. Menurut Arau, bagian mana dari dirimu yang mungkin berkontribusi terhadap akibat itu? Ayo, pertanyaannya jelas ya tapi ya? Atau nggak jelas? Saya bisa memahami pertanyaannya. Kalau tim Anda hari ini mulai menjauh secara emosional, tim Anda bagaimana dari diri Anda yang mungkin berkontribusi terhadap ikut urun gitu loh, menjadi bagian dari penyebab gitu loh, bahasanya mungkin lebih enak gitu lah. Mana? Nggak ada. Ini nggak ada benar salah. Saya cuma mau pertegas aja. Ayo Rob. Nggak mengerti pertanyaannya atau ngerti tapi nggak bisa jawab? Yang mana? Itu dua hal yang berbeda. Saya ngerti pertanyaannya, bukan nggak bisa menarik itu ke diri saya setiap harinya gitu. Gini, saya permudah. Kalau timmu mulai menjauh secara emosional, menurut kamu itu ada urusannya sama kamu nggak? Ada. Nah, apa itu? Baik, segala pakai bahasa Madura. Apa itu? Iya.
Iya, Apa kira-kira? ya biasanya itu gara-gara apa namanya, mungkin saya push atau segala macam kan bisa aja menjadikan bahwa dia menjauh secara emosional gitu. Oke. Berarti mungkin ada Dia tidak nyaman, ya, mungkin ada keputusan-keputusan atau cara saya memperlakukannya tidak seperti yang dia mau gitu. Sehingga secara emosional dia mungkin lebih menjauh seperti itu. Jadi kan nggak ada benar salah, tapi gampang gitu nyatanya. Atau mungkin nilai saya berbeda dengan nilai yang saya ajarkan ke tim saya. Hah? Dan dia ya, maksudnya nilai yang saya anut, yang mau saya sampaikan dia tidak bisa terima. Oke. Beda value, beda value. Beda value. Oke. Kasih tepuk tangan dong orang. Ternyata gampang ya. Aku takut bahasa Madura. Oke, sekarang kita masuk ya. Mic-nya enggak kan? Oke. Pelan. Loh, ini tetap nggak bisa loh. Kenapa ya? Atau ini nggak ada baterainya? Udah, diklik-klik aja di. Oke, udah. Daripada durasi. Klik aja, Sugi. Nah, diklik pun nggak mau ya? Sugi nggak dengar Pak. Heng, ada tak PowerPoint nggak Heng? Ah, tuh Pak, udah Pak. Nah, ini ya teman-teman, kita mau bahas sesuai dengan judul kita hari ini ya, leadership iceberg. Kita mau membahas bagian yang terlihat. 10-20% gunung es itu ada di permukaan laut, betul ya? Nah, itu adalah hal-hal yang sering disalahartikan dan dirumuskan oleh banyak orang sebagai leader hebat. Jabatan, lu AAB aja 2 tahun nggak naik AB, gua nih EAB 6 generasi, berarti gua lebih hebat daripada lu. Ya, itu yang sering kita pada umumnya pakai sebagai kacamata menilai. Cara bicara di depan umum, bicaranya keren nih, menginspirasi, gitu ya. Kata-katanya bagus tuh. Itu di permukaan, ya. Keputusan yang terlihat tegas. Gue bilang enggak. Appeal, enggak. Kan sudah bilang, no appeal, no refundable, no transferable. Ya. Enggak. Keren ini, leader hebat ini. Gitu kan kita ngelihatnya. Pencapaian. Buset. Startup terus dia. Prestasi, bahkan bukan startup. Tahun lalu dia top leader. Ya. Dan ukuran besarnya grup. Keren, gua kagum nih. Jumlah leadernya 10. Gua pengen 2 aja kak, susah. Cuman punya 1 semata wayang. Gitu. Ya. Oke, next Ki. Oke, tapi kita lihat ya teman-teman ya. Masalahnya banyak orang itu terpukau, ya, terkesima oleh yang tampak dari luar. Lalu yang ditiru apa, teman-teman? Gaya luarnya tanpa membangun fondasi dalam. Di Prudential saya sudah hafal. Ada orang tidak karakter dia tidak begitu. Ya, diskusi ada gitu, apa habis itu ngomong lagi lama-lama, nah itu keluar asli kan. Enggak kayak gitu. Jadi mau niru-niru dipikirnya leader hebat. Kalau zaman dulu di Prudential adalah yang ngomongnya itu kencang, berapi-api gitu ya. Jadi kalau gua nggak berapi-api, kalau gua ngomong nanti teman-teman hari Senin akan ketemu dengan leader yang bertentangan dengan orang umum ini. Kamu tidak akan lihat dia teriak-teriak, ngomong yang kencang. Oke? Tapi dia punya grup berapa tadi? 125. AB dia 125 loh. Saya bilang Red Bull. Oh, Senin. Maaf. Ya. Tapi kita tiru itu, tapi kita tidak membangun fondasi dalam. Ya, apa yang saya bilang sesuatu yang tidak terlihat. Langsung diklik aja. Ini berarti kalau kayak gini kesimpulannya ini baterainya ini mungkin. Sudah bisa. Oke. Nah, bagian yang tidak terlihat yang di dalam itu 80-90% itu sebetulnya inti leadership, teman-teman. Ya.
cara berpikir saat tidak ada orang yang ngelihat, dengar atau ngerasain. Nggak bisa. Tadi siapa yang tadi ya? Siapa yang tadi? Akyat. Ya. Lady juga. Waktu nggak ada orang itu. Caramu berpikir. Jadi banyak orang nggak tahu bahwa kelihatannya ngomongnya sama kencengnya, tapi waktu menghadapi persoalan misalnya, seorang lady sama saya mikirnya beda. Oke, saya sama Rian beda. Dan itu yang menentukan. Kemudian cara mengelola emosi waktu under pressure tadi Verina. Ya. Kita manusia pasti bisa, pas manusia itu kan ya dipengaruhi oleh perasaan. Betul ya? Enggak selalu, tapi saya tanya lebih sering mana? Gitu. Ya. Value yang dipegang saat kudu milih. Ini ada pilihan nih. Saya begini atau begitu. Oke? Pilihan ini ditimbang dengan value yang dianut. Niat dibalik setiap keputusan, niatannya. Ya. Itu kelihatan nggak sih teman-teman? Nggak kelihatan. Orang tahunya ambil keputusannya aja, nggak tahu hal di belakang ini. Teman-teman, saya kasih tahu, tim itu nggak bubar karena leadernya kurang pinter. Enggak. Leadernya pinter sih, tapi karena bagian di bawah permukaan airnya itu fragile. Ya. Oh ini udah bisa ya. Nah sekarang ini gambarnya bisa lihat ya. Kan kita sering lihat tuh apa posisi gedenya grup, oke? Wah punya AB 100 AB, pencapaiannya PCC, top agent, prestasi, penampilannya keren penampilannya, ya. Cara bicaranya tadi yang bilang berwibawa, ya. Itu kan yang kita lihat. Ya, tapi teman-teman nggak lihat hal-hal di dalam ini loh. Ya, ini slide ini nanti mungkin jadi bahan renungan tentang cara dia berpikir. Ini kan perlu dilatih toh. Ya. Cara mengelola emosi. Gampang ya. Masalahnya apa? Ujiannya berat apa enggak? Kalau cara mengelola emosi ya. Ujiannya berat apa enggak? Saya sih tidak lulus masih, tetapi saya merasa saya bisa meningkatkan level saya. Kenapa? Karena ujianku berat. Ujianku berat. Bukan cuma ngarep urut dada begini, bukan. Karena saya mesti menekan diri saya. Bukan cuma urut dada. Nah, jadi beruntunglah teman-teman kalau Anda mengalami ujian-ujian berat itu, setuju gak? Itu yang akan naik level. Nah, kalau ujianmu sederhana toh, ya kamu akan lulus terhadap cobaan-cobaan yang sederhana. Begitu kena cobaan yang agak gede, badai. Oh, let's go. Ya, jadi jangan menghindar dari cobaan, ujian. Oke ya. Value, niat, mindset, clarity. Bagaimana kamu melihat bisnis ini? Bagaimana kamu melihat persoalan? Kamu bisa melihat dengan clarity, dengan jelas kan? Ya. Integrity. Belief, ketekunan, ya, konsistensi, pantang menyerah. Ini hal-hal yang nggak kelihatan. Ada orang-orang yang kamu teman-teman ya, kalau yuk saya kasih tahu hal itu, Anda kan bilang gini, gila, enggak, yuk nggak jatuh gila pak kayak gini. Karena kalau saya punya rasa syukur yang lebih, ya. Saya menganggap bahwa berkat itu akan terus datang. Yang ini sudahlah. Ya, kalau saya buka ini sesuatu data, teman-teman melihat. Walaupun kalian tidak di posisi kalian, di posisi saya, kalian pasti ngomong begini, dia bilang, gila, aku kalau di posisi kamu pun dengan apa yang kamu miliki, nggak sanggup, bisa gila ini. Iya. Ini hal-hal yang membuat perbedaan. Setuju nggak teman-teman? Ini membuat perbedaan. Beda antara kalau saya, kamu, antar kalian aja pasti ada orang-orang yang lebih punya tanggung jawab. Ada yang
saya nggak ngomong nggak punya tanggung jawab ya. Dia buat orang lain itu nggak tanggung jawab, tapi buat dia biasa tuh. Saya menjumpai orang-orang seperti itu, gak ada tanggung jawab menurut saya. Tapi di titik tertentu saya tidak bisa ngomong komen. Wah, kamu nyebelin banget, gak punya tanggung jawab, enggak gampang loh teman-teman. Oke. Nah, terus implikasinya apa sih sebetulnya buat kita sebagai leader? Kalau tim sering salah paham, ya kita maksudkan begini, ditangkapnya begitu. Cek mindset dan clarity, gak ada urusannya sama skill. Setuju? Ya. Kalau tim sampai gak loyal, cek integritas dan empati, bukan insentif. Gila aja nih, leader gua udah support dia, MNLC pun gua bayarin. Ya, bukan urusan sama itu bro, gak ada urusan sama itu ya. Tapi cek integritas dan empati kamu. Kalau tim takut bicara, cek rasa aman psikologis yang kita ciptakan atau suasana yang kita buat, baik secara sengaja maupun enggak sengaja. Saya tahu ini buat topik menarik, tapi karena saya mengalami banyak sandungan di sini, saya juga belajar. Gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, leadership itu pekerjaan apa? Batin. Josh bilang inside out, dari dalam keluar. Bukan sekedar teknik. Gitu loh. Itu urusan batin. Itu. Macam lagi. Klik aja lah. Klik aja. Nah, kita ngomong sekarang tentang peripheral vision. Itu kemampuan leader untuk melihat lebih luas dari sekedar apa yang nampak. Peripheral itu gini loh, teman-teman. Mata kita, saya natapnya tuh lihat di belakang di situ ya 3 orang tuh. Si Helen, Bambang, sama Balde. Saya menatap di situ. Tapi saya lihat, Anda lihat ya mata saya di situ. Bisa nggak saya lihat yang itu apa handycam buat record itu? Bisa. Saya bisa lihat tuh. Ini yang warna merah di samping saya juga bisa lihat. Ya, Imelda di sebelah sini pakai baju merah saya bisa lihat juga. Itu ada. Ada purba. Berdiri. Beri dong, halo. Ya, jadi itu menyangkut apa teman-teman sebetulnya? Luas pandang. Jadi skop yang lebih luas daripada yang sebetulnya orang bilang kacamata kuda. Betul ya? Nah, ayo kita bahas. Gak bisa teknik. Nah, nih teman-teman ya. Saya nggak usah nyebut leader biasa, nanti lawannya pasti luar biasa, repot ini. Leaders sama leader yang punya peripheral vision, yang punya kesadaran tinggi. Ini saya boleh bilang leader ini wawasannya sempit. Dia cuma fokus pada target, pada result, pada kesalahan. Kesalahan itu gampang nggak kelihatan? Gampang. Ya. Tapi kesalahan kita sendiri seringkali kan kita susah ya. Lihat ya. Yang kanan justru melihat dinamika emosi di tim itu. Ya. Ini mengenai psikologisnya. Melihat juga apa potensi di belakang dia. Result gak bagus, potensi ini sungguh ya. Saya mau ngomong gak apa-apa, ini bukan penghinaan ya, ini pujian sebetulnya. Ya, ini ada Bambang di sini sebagai saksi. Waktu saya rekrut mamanya jalan ini Powiki, saya istri Bapak itu dia ngomong bahwa nggak bisa, ini angka ini nggak salah rekrut dia gitu ya. Tapi saya bisa aja di dalam hati saya berpikir iya juga ya, dia ngomong dia termasuk akal gitu ya. Teman-teman bisa bayangkan kan? Ya, tetapi yang saya katakan enggak itu. Saya bilang semua orang pasti bisa, karena saya melihat potensi lain, bukan urusan angka-angka itu.
Saya melihat potensi lain, kalau saya ngomong sesuatu yang positif, dia pasti absorb, dia percaya penuh itu. Dan orang, tak kasih tahu ya teman-teman ya, jika Anda berpikir, jika Anda tidak berpikir bahwa Anda tidak bisa, maka Anda akan bisa. Ulangi lagi ya, pelan-pelan ya. Kalau kamu nggak kepikir bahwa kamu itu nggak bisa, kamu itu akan bisa. Itu saya cerita tentang Kowi tadi. Tapi kalau kamu berpikir bahwa kamu tidak bisa dan itu diimani oleh leadermu, maka terjadilah pasti tidak bisa. Nah kan? Dapat kata-kata baru ya hari ini. Kalau kamu tidak berpikir bahwa kamu tidak bisa, kamu akan bisa. Tapi kalau kamu berpikir bahwa kamu tidak bisa, sudah pasti kamu tidak bisa. Nah, jadi itu namanya ngelihat potensi tersembunyi. Ada potensi lain, lihat hal positifnya. Tapi kalau nggak ada potensi sama sekali, saya kok nggak percaya ya, Tuhan itu menciptakan orang itu jelek semua, nggak bagus semua, ini kok nggak percaya ya. Nah, terus leader yang punya peripheral vision itu ngelihat konteks, bukan cuma eventnya, bukan cuma kejadian. Oke? Ngelihatnya lebih luas. Nah, ini latihan teman-teman. Kalau kalian mau jadi builder, bangun grup gede, tantangannya juga gede. Pohon itu makin gede, goyangannya makin kuat. Gitu, ya. Nah, sepanjang perjalanan itu kamu diuji, ya lewati ujian itu. Banyak konflik besar itu berawal dari sinyal kecil yang diabaikan. Ya. Nah, oh ini sudah bisa lagi. Kamu klik kan? Memang kamu klik. Oh. Nah, mengapa peripheral vision itu penting? Karena realitanya segala sesuatu itu tidak hitam putih. Ini ada orang-orang yang menganggap gini, kalau nggak A, ya kudu B. Kalau A adalah benar, maka B salah. Itu hitam putih namanya melihat. Ya, saya terserah ya. Ada orang yang ngomong, kadang-kadang mungkin memberikan feedback sama saya, kok pelin-pelan saya ngomongnya kok nggak konsisten. Nah, setelah saya ceritain sudut pandang saya baru ngerti. Kenapa? Banyak orang itu hitam putih, karena saya melihat gitu loh. Nggak selalu logis, nggak semua orang berani bicara itu jujur. Nggak mungkin loh. Kalau ditanya, Jason, kamu sebetulnya ada masalah nggak sama saya? Enggak, pasti gitu dong. Ya. Leader yang cuma ngelihat depan, gerak, maju, perang, sampai mati. Ya, nggak peduli timnya, nggak bisa teman-teman. Gampang reaktif, cepat judging, sering bahkan tanpa sadar salah baca orang. Salah, bacanya salah. Kalau baca salah, langkahnya bisa benar nggak? Nggak mungkin. Baca salah kesimpulan. Ya, kenapa? Karena terlalu sempit, terlalu kacamata kuda, nggak bisa lihat secara komprehensif. Ya. Nah, leader yang punya wawasan ini, yang punya awareness tinggi, yang punya peripheral vision itu, dia bukan soal IQ, tapi soal awareness, soal kesadaran. Nggak gampang menyimpulkan, lebih banyak nanya daripada menggurui. Ya, kemarin kan ada pertanyaan, binatang apa yang banyak muridnya? Guru. Nah, bisa membaca ruangan, tahu kapan ngomong, kapan mesti diem. Nggak semuanya mesti diomong, nggak semuanya selalu mesti dikomentari. Diem itu bukan berarti setuju juga. Paham teman-teman? Bisa melihat apa yang tersirat, nggak diomong tapi bisa baca. Ya. Nah, sekarang renungan lagi, tapi nggak usah dijawab, nggak usah saya tunjuk. Yang mau jawab aja, yang enggak ya nggak apa-apa. Ini renungan kok.
Kalau ada agen yang performanya turun, jujur aja nih, reaksi pertama kita biasanya ke arah mana? Lebih ngelihat masalahnya atau potensinya? Salah. Kecuali dari awal kamu melihat bahwa agen ini tidak ada potensi, nah kenapa nggak merekrut? Halo, paham? Siapa di sini yang pernah punya agen yang di awalnya kelihatannya nggak bisa, tapi ternyata justru jadi bagus? Saya kasih tahu ya, saya merekrut mamanya Bambang itu, dia 8 tahun berturut-turut walaupun itu achievement producer, tapi kamu nggak bisa remehin toh. Ya, 8 tahun berturut-turut dia Star Club producer. Dan 1 kali ada Star Club leader. Kamu, ya, 2007 dia Star Club leader dan Star Club producer. Ya. Istrinya Bambang. Ada nggak? Ada nggak jumpa yang kayak gitu? Awalnya kamu berpikir bahwa wah ini nggak bisa, tapi kamu nggak katakan, nggak ngomong. Kalau ngomong, ya terjadilah sesuai kata-katamu. Kok kamu udah nyumpain duluan kok? Saya bilang apa yang nggak bisa? Apa yang nggak mungkin? Tapi dia gampang, maksudnya gini ya. Kalau orang yang tidak terlalu analitikal, biasanya itu lebih gampang dikondisikan. Tapi tentu saja orang itu harus respect sama leadernya dulu, kalau enggak ya nggak dapet itu, ya. Atau apa yang berubah dari orang itu, ya. Atau apa yang berubah dari caramu melihat dia. Pertama saya tanya, apa yang berubah dari orang itu? Atau apa yang berubah dari caramu melihat dia, sehingga dia akhirnya yang kamu pikir awalnya nggak bisa, ternyata malah jadi bagus, gitu loh. Ini kan ngomongnya nge-build ya. Nge-build itu ada peran dari kita, bukan cul-culan ngadeg dewe bahasa Jawa itu. Ya, rekrut kayak MLM aja. Wah ini sudah Ali rekrutan saya, sudahlah dia budak saya seumur hidup. Karena kan rekrutan saya. Terus tidak ada peran dari saya sama sekali untuk mengembangkan diri. Enggak kayak gitu, teman-teman. Agency builder, kamu punya kewajiban nge-build. Ya. Ini bahan renungan ya teman-teman. Kalau kita cepet kasih label, gak bisa, gak cocok, lu itu parah, lemah. Menurut teman-teman dampaknya ke orang itu kayak apa sih? Kalau ini saya butuh jawaban sih. Ayo. Hah? Jawabannya apa? Sesuai doa. Sesuai kata. Ya Kevin, kamu jangan apa? Tergantung orangnya. Orangnya gimana maksudnya? Jadi ada orang yang kalau justru malah dibilang nggak bisa gitu, ada yang tertantang, dia bilang gue buktikan lah ya gitu. Tapi ada juga orang yang malah dibilang nggak bisa nih, malah makin turun. Ya. Jadi pesannya adalah apa? So kalau kayak gitu pesannya apa? Ya, Bukan pesan. Jadi harus gimana? treat orang seperti bagaimana dia perlu diperlakukan. Untuk bisa treat orang sebagaimana dirinya perlu diperlakukan, itu gimana? Harus tahu apa? Kita perlu tahu dianya cenderung arahnya tuh meresponnya seperti apa gitu, cara dia merespon seperti apa. Teman-teman pernah ikut Power Personality? Ya, di situ kita belajar. Ya, jadi nggak semua sama. Tapi yang saya ngomong secara umum, kalau kita ngelabelin orang nggak cocok, nggak ini, secara umum pada umumnya itu orang akan bagaimana? Terjadi sesuai dengan kata. Belum tentu orang itu menganggap, oh kalau gitu buat apa buat wasting time? Belum tentu kayak gitu. Ada yang begini, wah lu aja ngeremehin gua, bukan gua buktiin, gua nggak mau jalan sama lu. Gimana kalau kayak gitu? Kalau gua buktiin seperti omongan Kelvin masih oke. Kalau enggak, ini enggak, ngomongnya nyolot kayak gini. Udahlah, aku mau yang model kayak GG aja yang ini gini. Dia pindah. Gimana kalau kayak gitu? Gimana kalau kayak itu yang terjadi teman-teman? Oke. Sekarang dibalik teman-teman. Kalau kita melihat orang sebagai potensi, kira-kira apa yang berubah dari cara kita membina dia? Saya butuh jawaban dulu. Lebih sering interaksi. Kasih mic-nya, kasih siapa tadi suara itu? Kasih mic-nya.
dong, bisa Pak. Oke, kalau ini berarti biasanya seorang leader pasti akan lebih intens, lebih sering komunikasi, mungkin juga one on one-nya juga pasti lebih sering gitu loh. Sering chat lah. Jadi ada perubahan ya. Karena apa? Melihat potensi. Karena kamu lihat ini sebetulnya berpotensi loh. Gitu. Kalau agen kita ngelakuin kesalahan, kalimat pertama yang muncul di kepala kita itu biasanya apa ya? Goblok banget. Kalau itu yang muncul di kepala kita, kira-kira perlakuan kita gimana? Belum tentu diomongin sih, belum tentu diomongin. Ya. Ayo, apa lagi? Menurut teman-teman, meskipun kalimat, saya nanti bilang ya, tadi kan saya bilang, itu baru di pikiran. Meskipun kalimat itu nggak diucapin, apakah tim kita bisa ngerasain? Kira-kira. Ya. Kalau kita ubah satu kalimat aja dari kenapa kamu itu terus saja salah. Kenapa sih kamu tuh nggak MNLC, nggak Night of Dream Team, GS kayak Amazing Monday kayak telat mulu. Kan begitu kata-katanya. Diubah menjadi bagian mana dari dirimu yang bisa dikembangkan. Jadi hari ini pertanyaannya bukan lagi orang ini bisa atau enggak, bukan. Tapi sebagai leader, aku ini ngelihat dia sebagai apa? Setuju teman-teman? Nah, aku lihat dia sebagai apa? Ini gampang nggak sih? Gampang ya? Tergantung. Kalau kamu tahu bahwa ada sesuatu di balik ini, oh kenapa ya ada leader tertentu yang badainya, yang jalannya itu tidak mulus, tapi kenapa kok dia bisa stay? Pernah nggak kamu tanya peran dari leader upline-nya sih? Kamu kan cuma lihat hasil angkanya doang, kamu nggak lihat sesuatu yang di dalam gitu. Apa sih yang dilakukan leadernya? Gitu. Hari ini kita coba bahas itu teman-teman. Ya, karena jangan lihat gunung es itu yang di atas, gitu. Ya, ini kesimpulannya ya teman-teman ya. Ada perbedaan cara pandang antara leader yang melihat masalah dan melihat potensi. Leader yang fokus masalah pasti ngelihat orang sebagai sumber kesalahan. Ya, cepat dikasih label gak bisa, gak cocok, lemah dan segala macam tadi kita udah bahas ya. Energinya itu lebih banyak habis untuk koreksi dan control, mengontrol, mengoreksi. Kalau kayak gini timnya jadi defensif gak teman-teman? Iya. Pasti takut keliru. Ya. Saya saking cerot, saya masih ada koreksi-koreksi teman-teman ya. Nggak mungkin loh kita sebagai leader nggak koreksi sama sekali. Tapi saking cerobohnya banyak hal itu terlewat sampai dibilang gini, saya terus terang ya, saya kalau ngomong-ngomong sama teman-teman agensi lain dia bilang, lu kok kayak gini nggak tahu, ya gini enggak, gituan enggak, mana bisa dilihat ya, kita beda pandangan. Masa beginian diserahin begitu aja katanya. Nah itu adalah kecenderungan untuk mengontrol. Saya bilang saya bukan tidak mengontrol, ada, tapi ada salah space yang kita berikan supaya orang bertumbuh. Nah ini ngelihat masalah sebagai fase belajar, apa sih yang bisa dikembangkan dari orang ini? Setuju teman-teman? Ya, mengubah kesalahan itu jadi pelajaran. Itu kesalahan, tapi kan bisa jadi pelajaran supaya lain kali dia tidak kayak gitu lagi gitu loh. Ya. Nah, ini otomatis rasa PD-nya tim ini akan naik nggak teman-teman? Pasti. Nah, potensi teman-teman sering tersembunyi di balik kesalahan pertama, bukan kesalahan yang diulang-ulang ya. Di balik kesalahan pertama itu kita lihat ada potensi. Ya. Sulaiman mau nanya. Iya bang, kasih mic-nya agak Sulaiman. Oh sebelum ini ya?
Sesudah. Sesudah apa sebelum? Sesudah. Nih ya? Oh, Atau yang tadi? gini. Maksudnya gini kok, yang untuk melihat potensi, itu kan pertanyaannya adalah kalau Ko Martin itu kan bilangnya tadi apa ya sebelumnya yang potensi apa yang bisa dikembangkan dari diri agent tersebut, gitu kan? Apa bedanya kalau misalkan kita lebih baik melihat bahwa orang ini potensinya seperti apa, atau lebih baik kita berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk orang ini realize potensinya dia gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa saya lakukan sebagai leader gitu kan, untuk memaksimalkan potensi dari agent tersebut. Iya. Karena kan kadang-kadang kan sebagai agent pun potensi yang bisa didapatkan oleh agent itu kan tidak sinkron dengan apa yang menjadi ekspektasinya kita. Artinya kita melihat potensi dia bisa PCC, namun menurut mereka mungkin bukan PCC tapi cuma sampai stagnan misalkan seperti itu. Ya, jadi yang pertama adalah kita nggak lihat bahwa dia nggak mencapai sesuatu itu sebagai dia nggak becus gitu ya. Bahwa sebetulnya ada potensi dia. Kayak tadi saya buat contoh yang sederhana. Waktu saya rekrut mamanya Bang, gitu ya. Waktu dia ngomong cari pembenaran mengapa ini nggak cocok, paling nggak bisa hitung-hitungan apa itu. Saya mencoba melihat bahwa hitung-hitungan bukan segala-galanya, karena ada saya. Kan saya bisa memahamkan. Kedua, saya ngomong apapun dia percaya. Berarti ya dia bilang, dia selalu pakai istilah bodoh-bodoh ikut. Gitu. Saya bercanda selalu gini, jangan jadi bodoh beneran. Saya bilang begitu. Nah, lalu potensi inilah yang kita tunggu kembangkan. Potensi bahwa ini orang kan banyak ngomong, gampang bergaul. Nah, coba potensi dia dalam hal merekrut itu dikembangkan. Tapi saya membackup. Kan kamu bilang tadi ada ekspektasi. Ekspektasi saya nggak bisa terlalu tinggi dalam hal ini. Jadi apa yang harus saya perankan? Saya harus membackup. Kalau merekrut ya harus saya. Dulu awal-awal waktu jadi agent, kita kadang bikin pertemuan tuh, kalau saya masih ingat ya di bisnis centernya Hotel Ciputra, itu ruangan kecil banget, kita pertemuan di situ, datengin orang, ya kita otomatis saya yang harus ngomong. Itu adalah wujud menumbuh kembangkan dia punya potensi ini. Kalau nggak dikasih lahannya, nggak dikasih medannya untuk dia berpraktek, tidak terbukti. Tapi begitu terbukti, ternyata aku bisa punya rekrutan ya, punya tim, itu baru unsur punya tim. Jualan juga begitu. Pernah, ini mungkin dia lama nggak sharing ya, tahun 2006 itu start clubnya adalah Vienna ya. PCC-nya adalah Swiss Loser 2006 ya. Kurangnya itu banyak banget. Masuk di bulan November ya, terjadi keraguan. Tapi saya tahu dia punya potensi untuk ketemu lebih banyak orang. Itu dulu ketemu lebih banyak orang. Yang saya dorong adalah ketemuan. Ini posisi dia sebagai leader, bukan kalau nggak salah dia sudah senior unit manager, SUM itu. Ya, betul ya Bang ya, 2006 SUM. Yang saya challenge dia adalah activity. Apa enggak saya seperti memperlakukan dia sebagai agen? Ya karena saya tidak bisa expect setinggi itu. Kalau kita punya ekspektasi terlalu tinggi, itu sebetulnya bukan melihat potensi menurut saya. Itu sebetulnya adalah harapan. Misalnya, saya kepingin PC. Oh, kalau Ferry omset segini, ini gini, udah Ferry itu tuh namanya mentarget, itu di corporate aja cocok. Ngerti nggak? Si Josh bisa segini, oh segini, wah begitu nggak tercapai seperti ini, wah memang Josh ini bocah kan saya yang expect dia segitu. Sesungguhnya yang saya harus lihat adalah potensi dia. Gitu. Apakah memang dia punya potensi seperti itu? Nah, ini case beda ya sama Ko Ikip ya. Case-nya Clement lain. Mungkin kamu melihat orang ini betul-betul sebetulnya bisa di sisi gitu ya.
Iya, maksudnya Bisa bisisi kan? tidak sinkronan antara potensinya yang kita lihat dengan bukan kenyataan, potensi yang agent itu lihat terhadap dirinya sendiri gitu loh. Itu kan Oh, itu namanya dia tidak percaya diri. ya, Ya. kadang-kadang tidak ada ketidaksinkronan tersebut gitu kan. Ya. Nah, sehingga saat orang itu menurut kita sih potensinya belum maksimal nih. Ya. Tetapi kan menurut dia kayaknya di potensi maksimal gua kan segitu. Ya. Gitu. Nah, karena kalau misalkan terjadi gap seperti itu, apa yang mesti kita lakukan? Yang jalanin siapa? Yang akan jalanin siapa? Agent. Dia kan, bukan kita loh. Ya. Bisa nggak kita memaksakan dia melihat bahwa sebetulnya potensinya nggak segitu? Kita tidak bisa paksain teman. Tapi yang kita bisa tumbuhkan dia punya keyakinan bahwa sebetulnya dia bisa lebih dari itu. Selesai. Yang bisa kita lakukan adalah menumbuhkan kepercayaan diri dia. Kalau gua lihat lu tuh bisa, gitu. Karena lu kan yang ada ceiling yang lu pasang sendiri. Sesungguhnya kalau ceiling ini lu lepas, lu bisa lompat lebih tinggi daripada itu. Tapi kan balik-balik lagi yang jalanin siapa? Dia kan. Ya saya nggak bisa apa-apa. So kalau misalkan contoh tidak mencapai, yang yang jadi pertanyaan kita adalah, maksudnya, apakah kita perlu bertanya bahwa apalagi yang bisa kita lakukan ya untuk memaksimalkan potensi mereka sebagai agent, atau kita lebih kayak kan kadang-kadang kita sayang ya, maksudnya nggak mau potensi tersebut gitu kan. Ya, apakah kita ya sudah emang dia menganggap dirinya seperti itu, jadi ya berjalanlah sambil kita pelan-pelan menumbuh kembangkan. Yang lalu tutup buku tuh nggak bisa apa-apa. 2025 kita anggap seperti ini, tapi dia berkeyakinan mudah yang maksimal yang dia kerjakan ini. Itu kan udah berlalu. Kita ngomong 2026. Ya kita coba stretching dulu, barangkali kalau kemarin ngomongnya PCC, udahlah kita coba sekarang yang level di bawahnya yang mungkin bisa kamu stretching nggak terlalu jauh, yaitu double star club. Ya gitu cara menumbuhkan kayak gitu. Kita nggak ngomong yang kemarin, udah yang kemarin tutup buku, nggak ada yang bisa kita lakukan. Tapi apakah kita perlu berhenti untuk itu? Ya enggak lah, ya. Gitu. Jadi ini bukan pengadilan loh, bukan benar salah loh, bukan bahwa kalau dia levelnya harusnya PCC, kok cuma startup, salah lu. Kan yang jalanin dia yang tahu. Gitu. Tapi kita melihat bahwa dia punya potensi, maka tahun depan, yuk kita naik level dari ini. Kamu bisa kok sebetulnya. Gitu. Jawab kira-kira Man? Oke. Teman-teman leader dulu. Pak, sebaliknya kalau tim itu dia punya ekspektasi yang sangat tinggi, apakah itu hal yang wajar untuk kita sebagai leader untuk mendukung dia atau kayak menetralisasi dia punya harapan terlalu tinggi? Ini saya punya pengalaman. 1 tahun di satu masa saya pernah mempromosikan 9 orang dari unit saya itu 9 orang naik AAB. Salah satu di antaranya dari awal tahun itu mencanangkan Presiden Kabinet Club Saint Petersburg. Ya. Sampai bulan Oktober, kurang 2 bulan. Waktu itu udah ada FYP ya, API. API-nya itu 110 juta. Kamu gimana? Ditanya, dia tetap yakin seperti itu. Masa saya ngengek atau melemahkan dia? Ya kita bahas bagaimana di sisa waktu ini kamu mewujudkan ini. Ya. Dia ngomong, ini nanti aku mencari ini murid lesku yang ini dulu, keponaknya Peter Sondak, nanti begini-begini, udah dia bahas kayak gini. Gimana kalau yang bayarin siapa? Si ini, Peter katanya. Gimana kalau Peter ngomong, Dek tahun depan aja, itu bulan November. Ya kita mau nanya. Kita bahas itu, Ali. Ya. Kita masuk, jangan dulu, kita kena PHP. Orang bilang, saya ini bisnis. Saya udah pengalaman. Ya, di PHP agent itu, kalau sampai kita kena PHP agent itu kesimpulannya satu, kita ngarep. Paham nggak teman-teman? Kalau kita nggak ngarep, saya tipe Ferry punya goal, misalnya Bambang punya goal, Iawan punya goal. Tapi di buku saya juga punya catatan. Kira-kira mereka itu di level mana?
yang saya nggak ngomong ke mereka. Nah, tapi saya membantu mereka untuk merealisir goal itu. Gitu. Kita jawab kira-kira ini? Oke ya. Yuk kita move on. Leader yang fokus pada masalah, ya nanyanya ini kenapa kamu selalu salah tadi yang kita bahas waktu renungan ya. Sedangkan leader yang fokus pada potensi pasti berpikir bagaimana atau bagian mana dari dirimu yang perlu di-upgrade, perlu ditingkatkan. Kelihatannya bedanya tipis ya, tapi dampaknya sangat besar. Kamu nanya gini, dampaknya sangat besar ya. Tapi kalau kalian yang bahas orang-orang yang nggak pas teman-teman, kalian kaitkan sama ini, kalian pasti ngomong gini, capek kalau suruh kayak gini, betul nggak? Tapi saya tanya balik, lalu waktu dulu ngerekrut tuh gimana? Saya waktu rekrut namanya Bambang, tanggung jawabnya cuma satu. Kalau bercandaan kan saya selalu ngomong gini, yo, beko, karena saya tahu dia bukan orang yang baperan, bukan orang yang melankoli ya. Kalau untuk beko, kenapa lu rekrut? Saya nggak sebodoh itu. Masa ngerekrut orang bego yang nggak yang nggak mungkin berhasil punya? Itu kan mencoreng reputasi gitu loh. Nah, jadi balik lagi, kalau teman-teman ketemu sama masalah kayak gitu, kamu menganggap ya gimana mau ngelihat potensi? Potensinya sebetulnya nggak ada. Kalau sampai kayak gitu, saya tanya balik. Omongannya Mami Wikim itu. Kalau memang potensinya nggak ada, kenapa lu rekrut? Jelas ya? Kenapa lu rekrut? Lebih FLC. Oke, ya. Kasih Sandi. Pak, kalau kita melihat potensi rekrutan kita gitu ya, kita melihat bahwa dia ada potensi, tapi dia tidak melihat itu dalam dirinya. Sama Mas Clement tadi. Ya sama Clement memang yang tadi Clement ini. Nah, pertanyaan saya tuh lebih ke sini Pak. Dalam prosesnya itu terkadang kita baru bisa melihat belum bisa melihat karakternya dia di awal-awal. Karakternya, karakternya seperti apa dan moodnya dia ya dalam menjalankan ini dan sebagainya. Karena saya pernah ngerekrut orang seperti ini Pak. Jadi di awal-awal tuh dia semangat banget, ya. Dia mau masuk ke sistem, dia datang segala macam. Tapi pada saat menjalankannya, ya ternyata kok gue deg-degan terus ya? Kok apa? Deg-degan. Oh, oke. Sampai keluar keringat dingin malam-malam. Karena besoknya udah mikirin bahwa dia harus ketemu sama orang. Ya. Nah, akhirnya dia semangat itu akhirnya tergerus dengan pemikiran-pemikiran dia seperti itu. Nah, kita sebagai seorang leader itu mencoba untuk meyakinkan dia bahwa dia itu mempunyai potensi yang bagus, ya dia ini, dan coba menyelesaikan permasalahannya seperti apa. Tapi kalau dalam dirinya sendiri bahwa waduh ini nggak bisa nih gua kayak begini nih, ya ini nggak sehat buat gua nih, dan itu ketahuan baru belakangan Pak. Ya, nah itu gimana tuh? Ya, jadi ini bukan artinya bukan soal potensinya, ya, bukan pula kita tidak melihat potensi itu lain ya, lain topik sama ini ya. Tetapi lebih kepada gini loh, saya menjumpai memang banyak orang potensi di bisnis ini, ya, tapi mereka terbelenggu sama mental block, gitu. Dan untuk urusan ini memang enggak instan, enggak gampang, ya. Itu problem itu dia akan jumpai bukan aja untuk di bisnis ini bro. Dia manapun dia akan ketemu itu. Live event dia akan terus. Iya, jadi bukan kita nggak bisa blaming bahwa dia gagal di bisnis ini. Di bidang manapun dia akan ketemu dengan handicap ini gitu loh. Nah, ya ekstrimnya kalau parah kan kita tahu dosis keparahannya seberapa. Boleh refer ke terapis. Calvin Chandra itu salah satu. Actually 2009 saya belajar itu. Ya, Calvin itu belajar 2021 apa 22 itu. Saya angkatan 2009. Saya angkatan keempat. Ya. Saya belajar, jadi saya tahu bahwa terapis itu kenapa ya kok mesti dibayar mahal, karena udah gampang loh ya. Jadi kita mundur dulu gitu. Enggak, yang kita bisa lakukan ya kita lakukan apa yang batas kita lakukan, tapi kita nggak bisa expect dia sama dengan orang lain. Begini loh, untuk flip chartnya di dalam ya.
Gini deh, saya narik gini ya. Ini garis absis namanya. Ini ordinat. Tahu ya ordinat ya? Absis ordinat. Ada orang-orang yang start dari nol, dikasih tahu nih 5 tahun lagi income sekian. Chartnya kayak gini. Cepet. Tapi ada orang-orang yang startnya ini. Jadi kita kalau ini kita harus turunkan ekspektasi. Nih. Ada orang-orang yang kayak gini nih. Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kedua. Ini dibilang bertumbuh. Bertumbuh orang ini, ya. Tapi ada orang-orang yang startnya tidak dari nol. Dia startnya dari minus. Dia begini. Bukan tidak bertumbuh, dia bertumbuh tapi nggak kelihatan, dia masih terbenam, masih di bawah sini. Gitu loh. Ini artinya kita dapat orang yang ada masalah. Gini. Startingnya mungkin perlu waktu dia untuk bisa gitu. Nah, setelah sekian lama baru di titik nol dia melalui perubahan-perubahan yang kita buat. Nah, percepatan untuk ini yang paling benar itu adalah dia masuk di sini dulu supaya startnya dari titik yang sama. Nah, ini kalau case-case kayak gini, ini kerja terapis ini. Saya kasih tahu ya, saya punya teman, dia kerja loh di perusahaan. Setiap kali mau promosi, dia takut dia tidak mau dipromosi. Kemudian di terapis, ada sesuatu di masa lalu yang membuat dia takut. Dia takut dipromosi. Bukan cuma, kalau ini kan masih mau closing, tapi menjalaninya belum apa-apa, dia udah stresnya seperti itu loh. Tapi kalau akhirnya dia bilang bahwa ini bukan bisnis untuk saya, ujung-ujungnya ya, kalau saya akan ngomong bahwa ini saya ya. Ini sebetulnya urusannya bukan bisnisnya, tapi terkait dengan bisnis ketemu sama orang kan. Untuk bisnis yang lain bisa jadi juga tetap harus ketemu orang, harus convince orang mau nggak keluar dari ini, gitu loh. Supaya dan justru lewat bisnis ini kita gini, teman-teman, orang yang takut berenang, bukan kamu ya bang, namanya bang udah begini dulu. Yang takut sama kolam renang, yang takut sama air, takut berenang, ya. Bagaimana caranya dia keluar dari ketakutan itu? Sesering mungkin, masa dicorokin nih sama si Akia, masuk sebalik berdiri. Masa setelah 100 kali masih begini di depan? Nah, tetapi kita harus ada intensitas yang kita naikin pelan-pelan. Nah, jadi prospeknya sudah, kita yang nomor 1 turun, justru seperti yang Clement tadi bilang, ini ekspektasi kita yang kita turunin bahwa dia nggak sama orang lain. Itu. Kita berusaha untuk buat dia itu overcome, dia punya ketakutan dan segala macam. Tapi kita bukan ahlinya loh. Ya. Referensikan kepada terapis kalau kayak gini. Dan setelah diterapi, banyak hal yang bisa berubah dalam hidupnya. Ibarat komputer, ya. Otak yang kena virus ini kena virus nih komputernya. Otak yang sama dipakai juga untuk urusan yang lain loh, bukan urusan asuransi aja. Ibaratnya kan ada virus di komputer nih. Otak yang dipakai untuk prospek, otak yang sama nggak sih? Sama yang dipakai untuk yang lain. Dia pengen nggak ini kelar urusannya? Kalau pengen, saran saya go to terapis. Yang paling cepat itu. Pasti itu ada, nggak langsung sembuh mungkin, kalau dosisnya nggak berat, ya bisa langsung. Ya, ibaratnya itu kayak gini loh. Nih, Mer, kamu berdiri. Nah, bantu saya. Ini enteng apa berat, Mer? Enteng kan? Coba kamu taruh dalam gini. Kan nggak berat loh ini, enteng loh. Nah, seperti halnya masalah yang digenggam sama seseorang. Kalau masalah itu baru 5 tahun, sama 10 tahun, sama 20 tahun, dia sekarang umur 40, dia mulai ini waktu masih balita, efeknya sama nggak? Beda.
Ya, ini, Mbak tak suruh ini baru berapa menit? Satu, itu mulai ngomong nggak tangan kamu? Sejam lagi ya. Sejam lagi? Sama 2 jam, beda nggak? Terus kemudian, besarnya masalahnya juga nggak sama loh. Gimana kalau ini? Makin ampun. 2 jam lah. Sampai sesi ini selesai. Jadi kalau nggak ke terapis, kita bukan ahlinya bro kalau ketemu yang kayak gitu. Tapi apakah kita memaklumi? Tapi kurang ajar dong. Udah takut air, kurang ajar lagi. Tapi apakah terus dengan ini kita yang kita turunkan ekspektasinya bro? Tapi maksudnya bisnis ini bukan sesuatu yang harus wah kalau kayak gini aku nggak ini. Nanti ketemu yang lain aku wah ini nggak. Tapi otaknya ini kan komputer ini kena virus. Ya otak yang kita pakai untuk ngadepin prospek, otak yang sama pula untuk urusan yang lain hari-hari kan. Mau sembuh apa enggak? Kalau mau sembuh ya itu dibatasi. Gitu. Tapi kita apakah berarti dia nggak cocok di bisnis itu kan berarti kita nggak cari solusi dong kalau seperti itu. Kita ambil gampangnya aja. Oke, gini kali ya gini cocok sudah. Boleh cocok enggak? Oh ini oke, ini enggak. Gitu doang. Gitu. Cuma saya setuju sih. Terus kita mesti nge-build yang kayak gini ya. Bukannya kita berat. Saya tahu. Makanya jangan tanggung yang bukan porsinya kita. Kita bukan ahlinya di situ, gitu ya. Saya pernah baru lulus itu, saya praktek terapi wartawan atau segala macam sukses. Tapi saya tahu begitu nge-drain energi. Makanya saya ngomong sama guru saya, sama gurunya Calvin juga, Pak Adi Gunawan. Bahwa saya satu-satunya di kelas itu dari murid angkatan keempat, 20 orang itu satu-satunya yang tidak akan menekuni profesi itu saya, gitu. Dan dia bilang, oleh karena itu saya tidak mengizinkan kamu terapi orang for free karena itu merusak pasaran, itu komitmen. Jadi akhirnya saya tidak berkecimpung di situ, gitu. Karena saya bukan mau cari uang di situ, gitu. Tapi pengetahuan ini membuat saya bisa memaklumi dan melakukan kalau yang ringan-ringan itu kita bisa lakukan. Gitu. Oke ya. Yuk kita mau sampai di penghujung. Diklik aja di. Jadi kesimpulannya, leadership itu apa Jos? Inside out. Leadership is inside out. Dimulai dari dalam. Iceberg itu kan dari dalam, dari bawah permukaan air. Leader kudu melihat lebih luas. Itu kesimpulannya tadi. Ya, bukan cuma result, tapi melihat luas. Hal-hal itu terintegrasi, bukan cuma ditemputi kayak gitu, nggak bisa. Cara pandang menentukan apakah orang itu bertumbuh atau stuck. Jadi orang ini tetap gini aja atau bertumbuh tergantung ketelatenan kita untuk menumbuh kembangkannya. Dan leader jelas bukan pencari kesalahan. Ya, jangan kita jadi leader. Kalau manager sometimes kayak gitu, tapi leader jangan. Leader jelas adalah penumbuh manusia, ya, mendevelop orang. Jadi, sorry saudara-saudara, berat atau ringan tugas leader? Ya, tapi impact-nya itu luar biasa. Gitu. Kalau kamu menumbuh kembangkan, saya selalu ngomong gini, kalau Randy bertumbuh oleh seseorang atau satu komunitas, pastikan orang lain bertumbuh karena dirimu atau komunitas itu. Sukses buat teman-teman semua.